wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Masih pada surat ke-37, surat As-Saffat. Kita lanjutkan mulai ayat 20. Di sini sebenarnya masih ada Mushaf Al-Quran. Kalau ada yang belum ada Al-Quran, bisa ngambil biar bisa nyimak per kalam, per kata, per ayat. Kalau kita nyimak langsung dengan sekedar mendengarkan berbeda, ada proses internalisasi yang lebih aktif untuk memperhatikan tulisannya sekaligus nyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pahami dulu. Wa qalu, dan mereka berkata. Mereka itu siapa? Mereka orang-orang yang musyrik. Ya wailana hada yaumuddin. Aduh, celaka kita. Inilah hari pembalasan, hari penentuan. Padahal ketika di dunia itu tidak begitu yakin, tapi ternyata kok betul-betul ada kehidupan di akhirat. Ketika di dunia itu tidak begitu fokus, tidak begitu sungguh-sungguh. Begitu akhirat ada betul, mereka katakan, ya wailana, celaka kita. Ya, hada yaumuddin. Inilah hari pembalasan. Padahal ketika di dunia itu ya sudah terus-menerus berkali-kali kan diajak, diingatkan, tapi ya karena punya sembahan-sembahan yang banyak selain Allah, sehingga tidak fokus menyiapkan akhiratnya karena tidak begitu yakin tadi. Hada yaumul faslil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari penentuan, hari keputusan yang kamu ketika di dunia selalu mendustakannya. Alladzi kuntum bihi tukadzibun. Nah, semuanya sudah dijelaskan dengan sangat gamblang, sangat jelas, diulang-ulang terus di dalam Al-Quran. Tapi karena nggak mengimani, nggak meyakini sepenuhnya, tapi malah selalu mendustakan. Alladzi kuntum bihi tukadzibun. Nah, ini memang orang jenis-jenis seperti Fir'aun, Qarun, Namrud itu banyak sekali. Ya. Ketika di dunia ini bukan hanya mendustakan, seringkali malah menghalang-halangi, merintangi gitu. Gak senang pada orang-orang yang meyakini adanya kehidupan di akhirat. Maka diperintahkan di situ, usurul ladzina dzalamu. Ya, kumpulkanlah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu orang seperti apa? Zalim itu menempatkan sesuatu
meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Ya. Misalnya memperlakukan Al-Quran yang seharusnya sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup, tapi Al-Quran hanya dibaca, nggak ngerti isinya. Nah kalau Quran nggak ngerti isinya, gimana menjadikan pedoman hidup? Bisa nggak kira-kira? Nggak ngerti isinya yang diperdomani. Makanya menurut ulumul tafsir, ulumul Quran, itu paling tidak bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Memang yang awalnya tilawah, dibaca. Tentu baca dengan ya berbagai macam ketentuan, makhrajnya, tajwidnya, itu tilawah. Nah kemudian ditingkatkan yang lebih dari tilawah, qiraah, dengan memahami artinya. Nah dari tilawah ke qiraah, ketika sudah memahami artinya, difahami lebih dalam bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana kaitannya dengan hidup ini. Ini maka perlu didalami lebih lanjut, namanya tadarus. Nah dari kata darosa, tadarus, mentadarusi. Maka itu di perguruan tinggi Islam itu ada program namanya tadris. Itu dari tadarus itu. Nah Al-Quran di tadarus itu betul-betul di dalam. Setelah paham semuanya, diamalkan, dilaksanakan, dibiasakan dalam kehidupan ini. Namanya tadabbur. Nah itu 4 langkah itu bagaimana menjadikan Quran secara benar. Tapi kalau nggak ditempatkan sebagai mestinya, itu namanya dolim. Kalau contoh mudah, misalnya peci kan tempatnya di atas gitu kan. Kalau peci digunakan untuk lap sepatu gimana? Dolim kan? Nah itu kalau contoh-contoh lebih mudah kan? Daripada tadi kalau mendapatkan Al-Quran itu kan. Nah itu namanya ukhsurul ladzina dzalamu, kumpulkanlah orang-orang yang dolim, wa azwajahum. Azwaj, zauj itu pasangan. Pasangan itu misalnya suami dengan istri, istri dengan suami, memiliki tujuan yang sama tapi ada spesifikasinya berbeda-beda. Bapak ibu biasa memakai sandal satu pasang kan? Ada kanan, ada kiri kan? Ya. Itu kalau kiri semua, kanan semua gimana? Sakit kaki. Nah kakinya sakit kan? Ya. Nah itu pasangan yang serasi itu namanya azwajah. Orang-orang yang dolim dan pasangan-pasangan mereka, pasangan orang yang dolim. Maka jangan mau jadi pasangan orang yang dolim. Ya kan? Bisa dikumpul di akhirat. Wa makanu ya'budun. Nah, dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Ketika Al-Quran ini diwahyukan, diturunkan, Tuhan-Tuhan yang disembah ya berhala-berhala. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, gitu kan? Kalau sekarang yang dipertuhankan lebih banyak lagi. Asal tuh fokusnya mengalahkan pada Allah dan Rasul, itu namanya mempertuhankan. Yang paling banyak mempertuhankan hawa nafsu. Ya.
Itu nanti dikumpulkan orang yang dolim dan pasangannya dan apa yang disembah. Min dunillah, yang disembah selain Allah. Fadduhum ila siratil jahim, maka tunjukkanlah mereka ke jalan neraka jahim. Ya, siratil jahim, tunjukkanlah ke neraka jahim, jalan ke neraka jahim. Itu ada siratal mustaqim, ada siratil jahim. Ila siratil jahim, ditunjukkan, digiring ke neraka jahim. Ini ayat ini kita imani kok enggak? Ayat ini kita percaya kok enggak? Kalau orang-orang dolim, pasangannya tugas-tugas Allah, semuanya digiring ke neraka jahim. Jangan digambarkan neraka jahim itu seperti klub mama, nanti lunjak-lunjak seneng koncone oke. Bukan seperti itu. Maka banyak dijelaskan ayat yang lain, gambaran neraka seperti, gambaran surga seperti apa, biar jelas. Nah terus ketika digiring ke neraka jahim, waqifuhum, coba suruh berhenti dulu. Ada pos pemberhentian. Innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka akan ditanya. Ditanya apa itu? Dulu ketika ditiupkan roh nyawa di rahim, setelah usia 4 bulan, sudah bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhannya. Ya. Loh, ketika di dunia kok mengingkari, kok mendustakan, kok zalim. Dan itu nanti mas'ulun, innahum mas'ulun, mereka ditanya, dikasih umur di dunia 70 tahun, untuk apa? Selama 70 tahun itu, usia 70 tahun cukup lama. Kok tidak menjadikan Quran sebagai pedoman hidup? Kok Quran hanya dibaca? Kenapa kok nggak dipahami isinya? Kenapa kok tidak ditadaburi? Kenapa kok tidak diamalkan sepenuhnya? Kenapa Al-Quran kok hanya dipilih-pilih ayatnya? Kenapa kok tidak keseluruhan? Padahal perintah Allah itu udkhulu fi silmi kafah. Iya kan? Nah, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Lah gimana bisa takwa kalau udah jelaskan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kalau mau takwa, Quran ini yang 30 juz ini, bukan dipilih-pilih semau sendiri gitu. Ya. Makanya ya paling tidak kita harus punya target waktu ke depan. Berapa tahun ya kita paham Al-Quran ini, paham Al-Quran 30 juz secara kafah. Kira-kira umur kita masih nyukupi apa enggak? Nah makanya perlu jadi prioritas. Itu seandainya tiap hari 30 menit, ya insya Allah 2 tahun bisa paham Quran. Nyampe insya Allah. Nah, tapi kalau hidup mati seseorang itu pakar ahli kesehatan bisa memperkirakan, walaupun seringkali nggak tepat.
ya kan? Ini kelihatannya kalau udah sakit-sakitan sudah koma, paling 3 hari lagi gini. Itu dokter bisa memperkirakan itu. Tapi ada yang diperkirakan 5 tahun sampai 15 tahun masih hidup. Itu perkiraan. Tapi kalau yaumil kiamah itu nggak bisa. Kalau qiyamatul sughra itu tanda udah jelas, ya kan? Ya gigi sudah mulai ompong, rambut sudah putih, berubah warna sudah meninggalkan dunia hitam. Terus ya mata sudah mulai kabur. Sebetulnya kalau mata mulai kabur itu memang lebih baik kan? Anda bisa lebih menjaga gitu. Nah itu tanda-tandanya. Itu bisa. Tapi kalau kiamatul kubro, yaitu terserah Allah. Tapi ini loh, kita sebetulnya harus fokus. Ini dari ayat-ayat ini tadi, bahwa orang yang zalim, pasangan-pasangannya sembah-sembah selain Allah digiring ke neraka jahim. Nah itu ada posnya. Harus mempertanggungjawabkan apa? Mempertanggungjawabkan waktunya, mempertanggungjawabkan seluruh nikmat yang Allah limpahkan berikan pada kita. Harta. Bagaimana cara mendapatkannya? Digunakan untuk apa? Harus bertanggungjawabkan. Makanya hidup ini lebih baik hartanya banyak dipertanggungjawabkan daripada hartanya sedikit nggak bisa mempertanggungjawabkan. Loh, iya bikin contoh kan begitu. Lebih baik hartanya banyak bisa mempertanggungjawabkan daripada sedikit nggak bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kalau sudah sedikit nggak bisa mempertanggungjawabkan, lah apa pilihannya? Iya kan? Ya tapi ini saya kira Bapak Ibu masing-masing sudah bisa betul-betul menangkap isinya. Yang dimaksud dengan innahum mas'ulun. Jadi sesungguhnya masing-masing mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Umurnya untuk apa? Hartanya untuk apa? Waktu sehatnya untuk apa? Nah, pertanyaan satu-satu. Malakum la tanasarun. Kenapa kamu kok tidak tolong menolong? Kenapa kok tidak mengingatkan yang lain? Kenapa kok tidak ajak-ajak memahami ngamalke Quran? Ngomong lah tidak enggak mau gitu. Ya ngajaknya jangan sekali, nggak mau terus ya. Balhumul yawma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu menyerahkan diri. Ya udah nggak bisa apa-apa, sudah nggak berkutik apa-apa. Karena itu sudah tinggal mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat ketika di dunia. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalu. Sebagian dari mereka menghadap pada sebagian yang lain dan saling yatasaalu, saling bantah-membantah, saling menyalahkan. Padahal sama-sama salahnya itu. Kok di akhirat saling menyalahkan? Ya, qalu innakum kuntum taqtunana anil yamin. Pengikut-pengikut mereka berkata, sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan. Maksudnya apa? Maksudnya itu datang untuk mempengaruhi, untuk ngajak ke jalan yang sesat.
membawa tipu daya, tipu muslihat, ya, membisiki yang tidak betul. Qalu balam takunu mukminin. Pemimpin mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang memang tidak beriman. Nah itu nggak usah dipengaruhi, ya memang kamu sendiri nggak beriman. Jadi saling mengingkari, saling menyalahkan. Padahal ketika di dunia dulu sudah tahu yang namanya Kamis malam, malam Jumat, jadwal Quran di Masjid Nurul Huda. Kok malah ditraktir ke restoran? Kenapa kok pas malam Jumat itu loh? Kan disengaja kan? Tapi kenapa ketika di akhirat besok kok saling menyalahkan? Yang disesatkan nyalahkan. Nah dulu kenapa waktu jadwalnya malam Quran kamu ajak ke rumah makan, malah diajak ke mall, dijak belanja gitu, ya, ditraktir itu kan. Nah terus yang pemimpinnya, lah kamu kok ya mau gitu. Kelihatannya tentang kamu juga tidak iman beneran gitu. Nah dijak beneran gitu. Nah itu ternyata, aduh demikian lupa. Bahwa kana lana alaikum min sultan. Sekali kami tidak berkuasa terhadapmu. Bal kuntum qauman tawib. Bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. Dan sebelumnya kamu juga nggak bisa mempengaruhi itu, nggak punya kekuatan. Ya tapi memang ya kamu sendiri begitu gitu. Itu di akhirat sama baru saling menyesal, saling menyalahkan. Ketika di dunia kayak runtung kesana kemari bareng-bareng, diajak mami Al-Quran tidak mami. Ketika sampai di akhirat baru menyesal. Sebenarnya penyesalnya sudah ketika mau ajal datang itu sudah menyesal luar biasa. Di alam kubur juga menyesal nggak karuan. Ya memang semakin lama menyesalnya semakin nggak keturunan. Kita baca saja. Iya. Saya kira itu yang terpenting setelah kita memahami akan terjadi bantah membantah, saling menyalahkan di akhirat. Itu bagaimana hal ini tidak terjadi pada kita. Syukur bagaimana tidak terjadi pada sohib kita, pada keluarga kita, kepada teman-teman kita, pada saudara kita. Makanya itu pentingnya yang belum mau memahami Quran, kalau bisa diberitahu supaya nanti tidak terjadi seperti yang digambarkan oleh ayat-ayat ini. Maka waqa'a alaina qaulu rabbina inna ladzaikum. Maka pastilah putusan azab Tuhan itu menimpa kita. Sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Inna ladzaikum. Ya, jadi sudah tidak bisa lagi mau menghindar apapun. Ya, jadi ini kenapa ini digambarkan demikian jelas dan diwahyukan berkali-kali. Ini sudah betul-betul menjadi tadhkir, menjadi peringatan. Ya, supaya tidak terjadi pada diri kita. Fa'ahwainakum inna kunna ghawin. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. Lah ngaku ketika sudah di akhirat, ya sudah nggak ada gunanya.
Lawang baru berapa detik, mau berapa menit menjelang ajal saja sudah tidak ada gunanya. Apalagi ketika sudah di akhirat, baru mengakui, baru menyadari, ya nggak ada gunanya apa-apa. Iya, ya akhirnya bersama-sama itu tadi orang-orang yang dolim, terus pasangannya, sembahan-sembahannya yang biasa bersama-sama gitu. Fa innahum yawma idzin fil adabi mustarikun. Sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Ya, ketika di dunia sama-sama menentang, sama-sama mendustakan, sama-sama tidak mau diajak memahami dan mengamalkan Quran, sama-sama kena azab di akhiratnya. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sesungguhnya demikianlah Allah berbuat, kalau Allah membalas terhadap orang yang mujrim. Mujrim itu yang berbuat dosanya itu terus menerus, pendosa. Itu mujrim. Diulang-ulang terus itu, nggak kapok. Itu namanya pendosa. Demikian Allah membalas terhadap orang-orang mujrim, orang yang ketika di dunia senantiasa berbuat dosa, termasuk menghalang-halangi, membuat isu, membuat fitnah terhadap orang yang memahami dan mengamalkan Al-Quran. Itu termasuk mujrim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah malah yastakbirun. Nah, mereka dahulu apabila diajak dikatakan la ilaha illallah, ya, supaya tidak ada Tuhan selain Allah. Malah mereka bangkit kesombongannya, malah takabur, yastakbirun. Dari kata kabiro, yastakbirun, membesar-besarkan diri, menyombongkan diri, tidak mau mengesahkan Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, malah banyak membuat tugan-tugan yang banyak. Wa yaquluna inna latariku alihatina lisair majnun. Mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair itu? Coba, ini orang musyrik itu menganggap Nabi sebagai tukang syair, menghina sekali kan. Padahal Nabi itu bukan di dalam sejarah hidupnya, sejak lahir sampai jadi saudagar, bukan dikenal yang ahli sastra, bukan dikenal yang ahli syair, bukan dikenal yang ahli puisi. Wong dari kecil sebelum lahir sudah yatim. Terus gak berapa lama, berapa tahun ibunya wafat, yatim piatu, ikut kakeknya, ya, sebagai penggembala. Kakeknya wafat, ikut pamannya, ya, berlatih dagang. Terus jadi pedagang, nikah dengan Khadijah, ya, jadi saudagar, jadi bisnis owner, jadi investor. Mulai usia 38-39 sudah fokus mencari makna hidup, sering melakukan khalwat, ya, sering ke gua. Terus yang 40 Allah memilih mengangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Enggak ada sejarahnya. Enggak ada kan misalnya sebelum jadi nabi itu apa syairnya terpilih di Lumbasa kemudian ditempelkan di Ka'bah, nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kok bisa-bisanya itu?
iya, menghina Nabi, ngangkat Nabi itu penyakit. Malah masa suruh tinggalkan Tuhan-Tuhan yang sudah dicoba berpuluh tahun dari nenek moyangnya. Padahal dari nenek moyangnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu dibersihkan Ka'bah sekitarnya itu. Itu yang membangun Ka'bah itu nggak tahu apa Nabi Adam apa membangun malaikat. Pas masa Nabi Ibrahim dibangun kembali. Itu dibersihkan oleh ketuanya Nabi Ismail. Dan dengan waktu yang lama malah penuh dengan berhala-berhala. Dan mereka itu orang musyrik itu, masa kami suruh tinggalkan, suruh sembah-sembah ini semuanya. Sudah sekian turun-temurun sekian generasi gitu kan. Masa hanya suruh mengikuti seorang penyair. Itu hinaan orang musyrik terhadap Nabi Rasulullah SAW. Baca bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sebenarnya Nabi Muhammad itu telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Karena seluruh Nabi, seluruh Rasul itu ya semuanya mengesahkan Allah, semuanya mentauhidkan Allah, semuanya ngajak menghambakan diri semata-mata pada Allah. Ya, innakum ladzaiqul adzabil alim. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Al-adzabil alim. Ya karena kemusyrikannya itu. Gimana ya? Itu yang namanya Bani Israel. Itu baru ditinggal Nabi Musa 40 hari aja sudah ngikuti Samiri, membuat patung ada sapi dan disembah. Nah itu perjalanan dari masa kenabian Nabi Muhammad sampai sekarang itu udah berapa tahun? Makanya di mana-mana perlu membangkang kemusyrikan. Nah, itu nanti betul-betul menyesal ketika sudah sampai di akhir. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan. Nah ini dijelaskan demikian rupa. Makanya kalau kita tuh betul-betul mengikuti Rasulullah, mengikuti para sholafus soleh, ya betul-betul kita memahami Al-Quran secara totalitas. Ya insya Allah keimanan kita ketaatan kita akan bisa jernih, bisa murni, bisa bersih gitu. Karena iya, mudah-mudahan simpangannya nggak terlalu jauh. Silakan dipakai dulu. Ini ada seorang ustaz bilang kalau azan itu nggak boleh di makam gitu. Nah, azan itu kan memanggil orang untuk sholat katanya gitu. Tapi nggak boleh apa? Ini apa benar apa enggak pendapat? Oh, ada di makam memakamkan ada, nggak boleh. Ya ada di kuburan. Oh, ada dalam kuburan. Ya, soalnya azan itu kan memanggil orang sholat. Kenapa seperti kok diazani gitu Ustaz? Iya. Ya sama juga kan ketika barak baru lahir suruh azan juga kan. Ya. Memang banyak hadis-hadis yang meriwayatkan seperti itu, tapi rata-rata hadisnya itu memang diragukan kemutawatirannya. Maka akhirnya terjadi beda-beda pendapat. Nah, kalau saran saya
memang akan lebih aman kalau kita menuntaskan dulu memahami Quran, baru ditambah dengan hadis-hadis yang mutawatir yang sahih. Sekitar ada 7.000 hadis. Ayat Qurannya 6.000 lebih kan? Ya lebih baik fokus begitu. Nanti kalau hidup kita terlalu banyak memperhatikan pendapat-pendapat orang, kita sendiri malah kurang fokus kepada yang pokok. Ya sudahlah, biar berjalan seperti itu. Karena terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Ya sama kan kalau tadi misalnya kenapa bayi yang baru lahir supaya diadani, kan juga banyak itu kan nggak ada hadisnya atau hadisnya tidak mutawatir, tidak sahih gitu. Terus tapi itu kan dilihat dari segi ilmu pendidikan, apa yang didengarkan, dilihat diperhatikan anak itu terekam dari sensori luar masuk sensori dalam kemudian tersimpan, kan begitu. Jadi diambil. Lah mungkin bisa juga ketika jenazah mau dimakamkan diadani, itu biar orang-orang di situ tuh sadar. Jadi bisa jadi sebetulnya bukan untuk jenazah, mengingatkan orang yang takziahnya makam di situ. Makanya ada yang ya memang hadisnya itu tidak mutawatir, tapi ada tetap yang melaksanakan, ada yang tidak mau, ya sudah masing-masing. Ya kan lebih baik begitu. Kalau saya lebih baik, ayo kita fokus dulu memahami Quran, kita selesaikan, kita bangun 30 juz, ditambah hadis yang sahih yang mutawatir gitu kan. Insya Allah itu yang menyelamatkan kita. Jadi bukan terlalu banyak mengikuti pendapat-pendapat orang. Biasanya pendapat orang terlalu terkait dengan pendapatannya. Itu kan ini repot lagi. Ya kalau saran saya begitu, lebih selamat kita. Ya sudah biarin saja lah, nggak usah kita ributkan. Gitu. Ada yang lain Bu? Oh silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau dijelaskan lagi tak ini pada ayat 22 dan ayat 23 yang bunyinya diberitakan pada malaikat kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta teman sejabatnya mereka dan apa yang baru mereka sembah. Lalu dilakukan selain Allah lalu diberikan mereka jalan kebenaran. Ini ayat yang sangat mengerikan menurut saya. Jadi di sini pertanyaannya kita sering lupa pada sesuatu kita, kadang kita bisa mempertuhankan yang tadi disebut karena hawa nafsu. Nah, kalau kita terjebak dalam hal tersebut, maka Allah akan menuju jalan mereka ke jalan kebenaran lain. Kita ngeri sekali Pak, supaya kita terbebas atau terhindar dari hal-hal tersebut. Mohon itu diperjelaskan lagi Pak. Terima kasih. Ya, tadi kan di terjemahan itu seringkali memang tidak begitu tepat ya. Azwaj diterjemahkan kerabat. Azwaj itu jamak dari zauj. Itu kan pasangan. Ya suami dengan istri, istri dengan suami. Nah di situ kan ada 3. Pertama orang dolim, kedua azwaj, ketiga Tuhan selain Allah. Itu dikumpulkan, digiring ke neraka jahim. Ya, gimana caranya supaya kita terhindar, supaya tidak masuk 3 kelompok tadi. Nah, orang yang hidupnya tidak memahami, tidak mengamalkan, tidak menjalankan Quran sebagai peran hidup, bagaimana tidak zalim? Apa bisa? Iya kan? Jadi zalim itu kan mengamalkan, melaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah. Itu namanya melaksanakan pada tempatnya.
sedangkan tuntunan Allah nggak dipahami, ya pasti dolim kan. Makanya cara supaya kita selamat tidak termasuk dolim, tidak termasuk azwaj, ya makanya harus betul hati-hati memilih pasangan. Ya. Kemudian sembahan-sembahan selain Allah. Sembahan selain Allah itu kan yang menyembah siapa? Kan orang-orang musyrik. Tadi mempertuhankan hawa nafsu. Nah, yang bisa membimbing, yang bisa menyebabkan kita itu terhindarkan dari nafsu, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya tadi kan kami sebutkan, ya, cara kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, paling tidak tadi ada 4 tahap. Pertama, kita membaca Al-Quran. Itu apa? Kedua, kita membaca dengan memahami artinya. Itu namanya qiraah. Yang ketiga, membaca, memahami. Saya sering sampaikan, nah, mungkin ini betul-betul usia yang terbaik bagi Bapak Ibu. Berkesempatan untuk memahami Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menuntaskan, bisa selesaikan sampai 30 juz. Terus berusaha mengamalkan semaksimalnya. Nah, itu antara syaratannya begitu, Pak. Nanti yang lebih lanjut ya kita terus berusaha, terus memahami, mengamalkan, dibangun kebersamaan. Begitu. Sudah cukup malam hari ini. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, walaupun 20 ayat, tapi kita berusaha memahami secara lebih mendalam. Ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.